Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Milo Ayu Ardi Lestari, NIM 2013021006, Rombel 21 Agama Hindu. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang bagaimana upaya umat Hindu dalam menghadapi pandemi COVID-19. Coronavirus Disease 2019 yang dikenal dengan COVID-19 merebak pertama kali di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina pada akhir Desember 2019. Di Indonesia sendiri, kasus positif COVID-19 pertama kali diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020. Satu persatu warga mulai terdeteksi positif COVID-19, terutama yang telah kontak langsung dengan orang asing. Seiring berjalannya waktu, penularan COVID-19 terjadi antar warga Indonesia sendiri atau yang dikenal dengan transmisi lokal. Di Bali sendiri, sampai tanggal 2 Oktober 2020, jumlah kumulatif pasien positif COVID-19 sebanyak 9.149 orang, yang sembuh mencapai 7.578 orang, dan jumlah kumulatif pasien yang meninggal 284 orang. Pemerintah Provinsi Bali bekerja sama dengan PHDI Bali dan MDA atau Majelis Desa Adat untuk melakukan berbagai upaya secara niskala maupun skala dalam menghadapi COVID-19 ini. Secara skalanya yang pastinya melakukan protokol kesehatan, belajar dari rumah, dan bekerja dari rumah sesuai arahan dari pemerintah pusat. Secara niskalanya yang sudah dilakukan sesuai arahan PHDI dan MDA, yang pertama, melakukan upacara Pamalepe Jagat serangkaian dengan Hari Raya Nyepi. Yang kedua, mengaturkan pejati dan nasi wong-wongan di depan pintu masuk rumah. Yang ketiga, memasang pandan berduri yang dilengkapi bawang putih di pintu masuk pekarangan. Dan yang keempat, berdoa secara serentak di seluruh Pulau Bali untuk memohon keselamatan bagi seluruh umat Hindu. Namun, pandemi COVID-19 ini masih tetap terus merebak di Bali dan pasiennya masih terus bertambah, apalagi di era new normal seperti sekarang ini. Warga sudah mulai melakukan aktivitas sehari-hari, walaupun tetap melaksanakan protokol kesehatan. Dan warga umat Hindu tentunya pasti sudah mulai melakukan upacara-upacara keagamaan atau upacara-upacara yatnya. Di sini saya memiliki beberapa gagasan yang ingin saya sampaikan yang mungkin bisa membantu mengurangi pandemi COVID-19 terutama di era new normal ini. Yang pertama adalah pembiasaan Trisandhya. Sebagai umat Hindu, sudah seyogyanya kita melakukan Trisandhya 3 kali sehari dan dilakukan secara rutin setiap hari. Dengan melantunkan mantra-mantra Trisandhya ini, kita bisa memperoleh ketenangan jiwa dan juga ketenangan pikiran yang nantinya akan berpengaruh pada meningkatnya imunitas tubuh kita. Dengan pikiran yang tenang dan jiwa yang tenang, otomatis imunitas tubuh kita pasti akan meningkat. Yang kedua adalah perkuat konsep Trihita Karana. Trihita Karana merupakan sebuah konsep budaya masa lampau yang diwariskan dan dilestarikan hingga masa kini, terutama oleh masyarakat Hindu. Trihita Karana berarti 3 penyebab terciptanya kebahagiaan. Bagian-bagian dari Trihita Karana yang pertama adalah parahyangan, yaitu hubungan antar manusia dengan Tuhan. Wujud bakti umat lebih ditingkatkan dengan selalu bersembahyang setiap hari di rumah atau merajan masing-masing, dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta merupakan hal terpenting agar terhindar dari mara bahaya atau penyakit dan meminta keselamatan juga kesehatan dan kesejahteraan kepada Ide Sang Yang Widi. Yang kedua adalah palemahan, hubungan manusia dengan alam sekitar. Hubungan manusia dengan lingkungan bisa kita lakukan melalui upacara mencaru di rumah untuk membersihkan lingkungan dari kekotoran serta memercikan tirta penyapu jagat sesuai dengan arahan dari MDA yang baru-baru ini dilaksanakan. Yang ketiga adalah pawongan. Kegiatan metulung atau membantu dapat dilakukan dengan cara membuat sesajen atau menjahitan di rumah masing-masing. Setelah selesai, barulah dibawa ke rumah warga yang memiliki upacara sehingga tidak perlu berkumpul dan beramai-ramai di satu tempat. Konsep penyama beraya tetap terlaksana dan himbauan pemerintah untuk pembatasan peserta upacara juga tetap terlaksana.
Yang ketiga adalah melaksanakan upacara secara virtual. Walaupun tidak semua upacara yatnya dapat kita laksanakan dengan virtual, tapi ada beberapa upacara yang mungkin bisa kita laksanakan dengan virtual. Yang pertama yaitu manusia yatnya. Dalam upacara pernikahan, sebaiknya yang datang ke rumah calon pengantin wanita cukup mempelai pria berserta keluarga inti, beberapa pemuka adat, serta selinggih atau pemangku. Untuk keluarga yang lain maupun warga masyarakat dapat menyaksikan prosesi secara virtual melalui aplikasi Zoom, Google Meeting, atau sejenisnya. Yang kedua yaitu Pitriyatnya. Proses doa bersama untuk penghargaan dan menghantarkan jiwa yang meninggal ke alam lain dapat dilakukan secara virtual. Yang ketiga, Dewa Yatnya. Upacara yatnya di Pura Kayangan 3, Desa Pusah Dalem, yang hadir di pura hanya yang memiliki tugas untuk melaksanakan upacara, sementara para pemedat yang hendak berdoa dapat mengikuti persembahyangan secara virtual di rumah masing-masing, tepatnya ngaturang bakti di sanggah atau merajan di hadapan pelinggih kemulan atau rong tiga, secara bersamaan dengan dipimpin oleh pemangku atau selinggih yang sedang berada di pura. Atau jika sebagian masyarakat atau orang-orang merasa tidak puas dengan sembahyang secara virtual seperti itu, kita juga bisa melaksanakan pengaturan jadwal. Pemedat yang akan datang ke pura diatur sedemikian rupa secara bergiliran sesuai jadwal yang telah ditentukan untuk menghindari kerumunan dan juga tetap melaksanakan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Sekian pemaparan gagasan dari saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan saya akhiri dengan Parame Santi. Om Santi Santi Santi.